Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Dan video kali ini gua akan bahas tentang order block. Oke, sebelum kita lanjut ke video, kalau ada yang baru pertama kali nonton video, jangan lupa nonton di video sebelumnya karena kita lagi bahas tentang PDRS dari ICT Concept. Jadi kalau langsung mau nonton ya pengen tahu apa itu order block ya boleh nonton, tapi kalau emang ada pemula atau apa mau nonton video ini jangan nonton karena emang masih bingung. Emang kalau kalian baru belajar emang order block itu sangat-sangat harus kita perhatikan karena banyak orang tandain order blocknya salah banget. Dan gue lihat di chart-chart semua orang di mana-mana ada order block. Sebenarnya emang order block itu benar, tapi kita harus tahu di mana kita harus menggunakan. Bukan atas ke bawah, bawah ke atas harus ada order block. No, kita harus tahu structure, kita harus tahu market liquidity-nya di mana, kedepannya market arah kemana. Kita harus cari probability, baru kita pakai PDRS. Bukan kita tandain atas order block, bawah order block, kalau masuk ke ini, masuk ke entry. Enggak kayak gitu. Banyak yang ajarin di luar sana atau kasih tahu itu salah banget. Jadi video ini sangat-sangat efektif banget untuk kalian yang belum tahu sebenarnya apa itu order block. Jangan lupa nonton sampai habis karena kalau kalian skip juga di tengah-tengah pasti ada pertanyaan banyak banget guys. Jadi tolong nonton dari awal sampai habis biar kalian bisa paham, oke? Jadi kita langsung aja lihat apa itu order block. Oke, langsung kita masuk. Apa itu order block? Order block adalah changing state of delivery. Apa itu maksudnya changing state of delivery? Contoh, ketika market penaikan, misalnya market naik dari sini ke sini. Ketika market mau turun, dia bakal ada last close candle, bullish candle sebelum bearish candle menurunan. Jadi kalau bahasa Indonesianya ketika market, gua kurang tahu bahasa Indonesia guys, karena gua bukan orang Indonesia. Jadi kalau ada yang bilangnya salah ya mohon maaf ya guys. Tapi gua coba yang the best biar kalian paham, oke? Misalnya market lagi turun, terus tiba-tiba dia pullback, tapi kita tahu market harusnya turun ke bawah, tapi kita nggak tahu di mana order block, di mana price changing state of delivery. Jadi artinya ini adalah ketika market turun, ketika dia pullback, dia bakal change the delivery to downside. Itu adalah order block. Di mana changes delivery kita perhatikan adalah ketika dia mau penurunan, ketika dia mau changing kayak berubahnya structure ke bawah, pemberubah arah ke bawah atau gimana pun, dia bakal ada last close bullish candle sebelum bearish candle. Last close bullish candle adalah candle penaikan sebelum candle penurunan. Jadi kelihatannya kayak gini guys. Market penurunan tiba-tiba pullback. Kalau sebelum dia penurunan, dia bakal ada last close candle sebelum penurunan, ada last close penaikan candle yang buy candle sama sell candle. Jadi itulah kita tandakan order block. Oke, jelas ya. Ini untuk bearish. Oke, kalau bullish guys, ketika harga lagi naik, misalnya ketika harga lagi naik ke atas, tiba-tiba harga penurunan ke bawah. Tapi di mana kita lihat dia bakal menaik, dia bakal changing state of delivery. Itulah maksudnya ketika market mau naik, dia bakal pasti ada last close selling candle sebelum candle penaikan. Ketika dia mau penurunan, kalau dia mau changing state of delivery ke atas, misalnya market penaikan, tiba-tiba market pullback, dan dia mau naik ke atas, dia bakal ada candle penurunan sebelum ada candle penaikan. Itulah termasuk adalah changing state of delivery. Sekali lagi ya, changing state of delivery adalah ketika salah satu trend penaik dan pullback dia mau lanjutkan. Sebelum lanjut, market akan kasih last close buying candle penaikan atau penurunan sesuai bearish atau bullish. Gua sudah kasih tahu di sini ketika bearish, di sini adalah bullish. Ketika bearish ada apa?
di sini candle penaikan. Ketika bullish, di sini ada apa? Candle penurunan sebelum candle penaikan. Jadi ini adalah bullish order block. Kayak gini kita tandakan order block. Oke? Ingat ya guys, ini yang caranya pakai order block. Yang probability lebih tinggi adalah candle close kayak candle yang tergede ini. Open dari sini, penaikan, penurunan ke bawah kayak gini. Kalau ada candle itu kita bisa dipanggil kalau price action traders atau apa candlestick kayak gituan, kita bisa panggil bearish engulfing. Di sini adalah bullish engulfing. Bisa kayak gitu panggil, tapi ya emang order block artinya emang adalah gitu, tapi banyak orang panggil bearish engulfing, bullish engulfing itu ya itu terserah panggil nama-nama itu kita nggak butuh guys, kita butuhnya apa fungsinya itu aja. Oke? Jadi order block adalah changing state of theory. Saya sudah kasih tahu gimana, dan ketika market penurunan, market akan retest this area. Ketika market turun, ini bakal jadi support. Ketika market naik, itu bakal jadi resistance. Oke, kalau candle yang probability tinggi adalah candle yang pakai body yang gede kayak gini. Kalau body ini ada body yang kayak kuat ini, kita bisa gimana ya, probability-nya lebih tinggi 90% atau 80% kalau candle body yang ada kayak gini ya. Body yang gede kayak contoh kayak gini. Oke guys, kita lihat dulu contoh sesuai dengan order block dari bearish ke bullish juga. Oke, kalau kita lihat di sini, kita ada apa? Di sini adalah bearish order block. Ketika market penurunan, ini juga order block guys. Ketika market penurunan, ini ada last close buying candle sebelum candle penurunan. Di sini juga candle penaikan, last close, dan ada candle penurunan. Itu bisa jadi order block, ini juga bisa dari order block. Sini juga lihat candle penaikan sebelum penurunan, order block. Ini adalah contoh penurunan order blocknya. Ini juga contoh untuk penaikan order blocknya. Kalau order block dari bawah ke atas harus ada apa? Candle yang penurunan sebelum penaikan. Di sini ada apa? Candle penurunan sebelum penaikan, terus market retest this area, dan penaikan. Satu lagi, sebelum kalau kita menemukan order block, kita harus ada satu lagi, itu adalah market structure shift atau break of market structure atau choice atau boss. Aku nggak tahu guys mau panggil apa aja, tapi harus ada break of structure atau breaking market structure sebelum kalian menemukan order block. Jadi ketika kalian sudah di sini kalian lihat, ketika kalian sudah menemukan order block, harus ada di sini breaking market structure atau market structure shift. Itu terserah kalian mau panggil apa. Di sini juga kalian bisa lihat di sini ada breaking market structure. Oke? Di sini. Dan di sini juga ketika dia mau naik, di sini juga harus ada breaking market structure. Dan di sini juga harus ada breaking market structure. Kalau kita lihat di sini contohnya belum ada kita breaking market structure, tapi itu bisa jadi salah satu order block. Karena kenapa? Ketika market penaikan, sebelumnya juga kan harus structure-nya masih naik. Jadi pasti ketika market penurunan, di sini juga ada pasti salah satu order block. Karena baru market penaikan. Jadi ketika market penaikan di sini juga, misalnya di sini kita nggak ada order block, tapi market tetap naik. Ketika di sini sudah break ke atas, ini apa yang jadi? Ini jadi order block juga, oke? Jadi kita harus ada breaking market structure dan last close candle. Lebih bagus ada breaking market structure atau break of market structure. Itu terserah kalian, tapi wajib pada itu. Dan last close candle. Last close adalah buying candle sebelum candle penurunan, dan itu sebaliknya juga untuk bullish dan bearish. Oke? Semoga sudah clear guys tentang order block. Masih belum selesai. Itu yang gua kasih tahu basic order block. Gimana kita bisa mentandakan, dan di luar sana gimana mereka kasih tahu
Ini yang basic, yang sudah semuanya tahu. Pasti kalian sudah, oh ini aja ya order block. Ini memang order block, tapi belum jelas. Ini cuman kita di mana pakai, tahu nggak kayak kalian guys? Ini ketika kita sudah confirm market lagi penurunan, kita bisa baru pakai ini. Oke, sebelum itu gua harus kasih tahu, kita sudah lihat yang probability-nya lebih bagus apa yang tadi kita lihat. Ini guys, kalian perhatikan. Kalau memang candle body-nya terlalu gede dan dia langsung penurunan, changing state of delivery, emang kita bisa ambil dari body semuanya. Atau kita bisa ambil dari open this candle kan buka di sini, dan sampai sini kita bisa ambil. Tapi, scenario ini lebih probability-nya lebih bagus. Tapi ada scenario satu lagi, ada probability-nya masih agak kurang. Tapi ini tetap order block juga. Gimana ketika market mau penurunan, misalnya market kan penurunan dari sini, jadi market naik, terus turun, breaking market structure ke bawah, dan ketika menaik lagi, retest ini area, apa yang terjadi adalah market akan respect area fix yang ini aja. Ini bukan ini aja, tapi pribadi gua lihat di market jarang banget market naik sampai ke body, tapi memang dia respect selalu yang fix-nya doang. Jadi makanya gua tandakan fix doang lebih bagus kalau probability-nya masih kurang, tapi tetap itu bisa. Kalau memang body-nya tidak close atas ini, emang masih respect order block ini. Oke guys, paham ya? Jadi ketika market penurunan, pullback, ada last close buying candle. Last close-nya candle yang terakhirnya adalah penaikan sebelum penurunan. Terus ada apa? Breaking market structure. Di sini ada apa? Breaking market structure. Terus balik lagi. Terus market turun. Ini kalian lihat contohnya. Ini market turun, naik lagi, respect area ini kayak ini. Respect turun lagi di sini, kalian lihat juga. Respect lagi area ini. Ini yang gue contoh untuk bearish dan bullish juga, kalian bisa lihat di sini ada apa? Ketika market naik, ada candle yang terakhir penurunan sebelum penaikan. Di sini contohnya, kalian ambil apa? Fix-nya dari atas sini dan tarik. Di sini juga sama dengan ini, fix-nya atas sini, tarik, fix-nya. Lihat guys, price-nya respect gimana. Ini yang contoh dari yang probability-nya masih kurang, tapi tetap ini order block juga. Yang atas kita lihat probability-nya high probability, dan low probability-nya masih kurang juga, kita sudah lihat ya guys. Oke, ini dua-duanya gimana kalian harus menggunakan ketika, ingat, dengar ya guys, kalian menggunakan order block yang benar adalah ketika market sudah confirm penurunan, market lagi penurunan, ini bukan market lagi reversal, market lagi penurunan, baru pakai metode ini. Jangan pakai metode ini di mana-mana, atas ke bawah. Misalnya market ada contoh ya, gua akan kasih tahu contoh dulu. Market lagi naik, jangan langsung ambil ini order block, ini order block ketika naik, atau ini order block. Itu salah banget guys. Itu salah. Kalau kalian mau cari order block, kalau ini dari sini pullback, ketika market naik, cari yang di area ini, bukan ketika market sudah naik sampai liquidity atas. Jangan taruh zona-zona order block di sini, di sini, di sini. Itu salah guys. Tolong ya, itu salah banget. Gua lihat banyak orang di chart taruh order block di mana-mana ketika market penurunan atau penaikan, di mana-mana. Tidak jelas. Kalau market lagi trending ke atas, lagi buru-buru naik ke atas, baru cari di situ. Jangan, misalnya contoh ya, kalian buka area di sini, contohnya kalian buka di sini, oke, posisi buka di sini. Tapi order kalian tidak dikena. Kalian harus apa? Kalian tahu market akan ke sini, atas sini. Tapi kalian harus cari apa? Order block, last close candle up di mana? Ini last close candle. Carinya kayak gini. Jangan kalau market sudah ambil liquidity atas, taruh zona di bawah, tunggu sampai dia balik ke sini. Dia jangan taruh sembarangan, taruh
zona di sini order block, tunggu sampai market balik ke sini. Dia bakal balik gimana tahu guys? Market naik sebanyak ini dari bawah ke atas ini, pasti ada liquidity di sebelah di sini. Sudah ambil liquidity, dia sudah ada momen ke bawah. Ketika market bawah, dia tidak mungkin respect area ini, tidak mungkin direspect, dia langsung hancur. Apalagi kalian lakukan? Sekali lagi ambil order block di sini, macam di sini semua ada order block. Itu salah guys, itu salah paham guys. Order block kalian itu salah paham. Kalian kalau mau pakai order block, kalian sudah yakin dari misalnya tadi contoh kan, dari sini market sudah mau harus naik ke atas, baru cari order block yang benar. Jangan sembarangan ke market sudah lewat dan taruh order block di bawah. Memang itu order block, memang ini benar order block, tapi market kalau sudah lewat, dia pas ke bawah sini dia bakal break karena dia sudah ambil buy side liquidity. Ingat, konsep itu adalah kalau market ketika sudah ambil sell side liquidity, dia bakal ke buy side liquidity. Kalau sudah ambil buy side liquidity, dia bakal ke sell side liquidity. Dia tidak peduli dengan order block di sini, di sana. Kita harus cari order block di mana probability-nya lebih tinggi. Bukan di sini, di sana. Kalau misalnya di sini ada kita POI, misalnya kita ada POI di sini. Apa yang terjadi? Kita harus cari di sini order blocknya lebih bagus di mana, biar kita bisa sell. Kalau dia bawa ke sini, misalnya kita ada point of interest, kalau sudah ambil di bawah, misalnya ada point of interest volume imbalance atau fair value gap atau apa, kita bisa cari ketika mau buy, kita bisa cari di situ. Jangan taruh di sembarangan, di semua tempat order block itu salah banget guys. Makanya gua pengen banyak orang di chart tidak jelas taruh order block semua tempat yang mau atau sell. Gua nggak tahu, cuman gua pribadi dulu juga gua lakuin hal yang sama. Makanya gua kasih tahu jangan lakuin hal yang sama. Lihatlah dengan harga reaksi, jangan langsung taruh ketika sudah lewat. Itu waste of time dan tidak bisa menggunakan yang order block kayak gituan. Oke guys, jadi sekali lagi jangan, ya gimana ya, jangan sembarangan taruh order block. Carilah tempat kalian kalau mau sell atau buy di point of interest di order block, biar kalian bisa lanjutin sama trend. Kalau miss order, nggak apa-apa, cari order block dekat situ. Emang order block kerjanya itu, dia bakal change of delivery, dia bakal gerak. Kalau memang market bernaikkan, dia bakal menurunan, terus kena order block, langsung dia terbang. Dia nggak bakal balik lagi ke bawah, ke atas. Nggak mungkin sampai gitu guys. Jadi gua pengen kasih tahu, jangan sembarangan kasih order block di sana sini. Carilah order block di mana ada market kalian pengen jual atau beli. Misalnya point of interest, gue belum bahas, nanti gue bakal bahas. Kalian bisa ngerti apa itu maksudnya. Oke, jadi kalian coba ikutin sama trend ya guys. Misalnya trendnya lagi turun, cari di situ order block, yang jangan kayak tadi taruh di order block bawah ke atas, jangan lakuin itu. Carilah order block dekat-dekat biar bisa ambil ordernya, jangan langsung kelamaan taruh di bawah ke atas. Oke, sudah jelas ya guys. Itu yang kita harus pahami sesuai order block. Oke. Kedua adalah, ini yang kalian harus penting, harus wajib tahu. Oke. Kedua adalah, daripada kalian taruh sembarangan order block, kalian bisa taruh apa? Kalian, ini kedua ya guys. Tadi saya sudah jelaskan satu, yang jangan sembarangan taruh order block atas ke bawah. Yang kedua adalah, kalian harus tahu structure dan liquidity. Gua tadi contohkan ketika market sudah ambil buy side, dia kejar ke sell side liquidity. Kalau sell side ke buy side liquidity. Tapi, dengar ya, tapi kalau kalian tahu structure dan liquidity dan market arah kemana, kalian bisa nemukan order block masih belum dikena. Itu dari mana kalian tahu? Satu, dari swing high dan swing low structure. Misalnya, kita ada swing low di sini dan swing high di sini. Tapi, kita tahu liquidity masih penting di atas sini. Misalnya, di atas sini ada liquidity masih penting. Misalnya, ini trendline liquidity. Kalian tahu market bakal naik ke atas ketika market penurunan ke diskon. Di sini ada apa? Ada liquidity void, belum di refill. Jadi kalian harus fokus apa? Harus nunggu sampai market masuk ke area diskon. Ketika market area diskon, kalian harus cari apa? Apakah ada order block daerah sini? Di situ kalian harus cari order block.
Oke, sekarang dengar ya. Jangan sembarangan taruh order block semua tempat. Sesuai structure dan liquidity, cari yang order block di area diskon atau premium sesuai structure dan liquidity. Oke, ingat. Itu yang penting. Aku nggak bilang semua order block yang kalian itu tandain salah. Kalau memang kalian nggak tahu structure dan liquidity, mungkin kalian taruh berapa order block di sini, satu bisa kena, karena kenapa masih ada liquidity atas. Kalau liquidity atas sudah diambil, market cari yang di liquidity bawah, dia bakal fail, dan kalian bakal kena asset. Makanya saya bilang, sekali lagi, kalau kalian mau tandain order block, harus tahu structure dan liquidity, biar kalian bisa ambil order dari order block itu. Oke, ini yang penting banget. Jangan sembarangan taruh ini di sini, di sini. Kalian lihat dulu structure apakah pengen naik lagi atau dia bakal break ke bawah lagi langsung sih. Jadi ingat ya, structure itu liquidity penting. Oke, kita akan lihat contoh satu lagi. Ini yang penting banget. Kalian harus wajib tahu. Oke, kita lihat dulu apa itu adalah point of interest higher time frame. Itu bisa jadi volume imbalance, itu bisa jadi order block, bisa jadi fair value gap, itu bisa jadi FVG atau breaker. Apa aja bisa jadi point of interest di high time frame area ini. Ketika harga masuk area ini, di gimana kita bisa tandakan order block sesuai reversal ya. Ini reversal bukan continuation. Kalau continuation saya sudah jelaskan di atas gimana kita harus lihat untuk order block. Ini market akan berubah trend dari tadi kenaikan. Ini bakal kena higher time point of interest dan bakal berubah trend. Gimana kita tandain yang beneran order block dari mana. Oke, perhatikan di sini. Ketika market masuk ke point of interest higher time frame, misalnya di sini ada swing high dan di sini ada swing low. Market masuk ke area premium. Di sini kalian cari entry di sini ya. Ini misalnya entry, kalian cari entry di sini. Gua akan jelas di sini apa ada apa. Oke. Misalnya kalian cari entry, harus tahu order block dari mana. Gua kasih tahu sama entry juga order blocknya gimana, lihat. Oke. Oke, kalian lihat di sini. Ketika harga masuk ke area point of interest sesuai structure dan liquidity, kalian wajib tahu. Ketika market naik, turun, naik lagi, masuk area ini dan market reject, kalian harus fokus order block di sini di mana? Bukan order block yang di atas ini. Bukan ini guys, ini bukan order block ketika market mau luas ke bawah. Order blocknya dari mana adalah dari sini. Kenapa saya bilang di sini adalah ketika market masuk ke area high time point of interest, market sudah ambil short term high. Short term high sudah ambil, berarti liquidity sudah ambil dari short term high dan masuk ke area point of interest. Yang candle ini, yang candle dari bawah, penaikan dan break ke bawah. Ini tidak peduli yang candle yang selanjutnya ke bawah. Kalian harus perhatikan candle yang bagian sini. Yang candle pasti ada candle yang gede banget di sini. Masuk ke area point of interest, langsung keluarkan. Itu bisa candle yang lanjutnya, tapi kalian harus wajib fokus yang candle ini dalam ini. Ini yang order block kalian. Ini yang kalian harus tandakan sesuai order block. Kalau kalian lihat apakah market reverse, kalian harus perhatikan order block yang ini. Bukan dari bawah, pasti ada di tengah area ini, ada salah satu candle yang gede banget masuk ke area ini, langsung keluar. Gua akan kasih di contoh, kalian bisa lihat di sana. Oke, ini kalian bisa lihat. Kalian lihat di sini. Ketika misalnya ini point of interest ya guys. Ini point of interest kita sama dengan ini di sini. Oke, ketika harga masuk ke sana, kalian lihat di sini. Ketika harga masuk, ini yang sweep of liquidity, ini yang short term high di atas. Ketika market masuk ke higher time PDR ini higher time sama dengan ini. Ketika handle masuk,
Yang candle ini kalian perhatikan, candle ini adalah order block yang benar, bukan yang atas. Itu cuman candle yang selanjutnya doang. Tapi kalian harus fokus adalah candle yang ambil short term high, sweep of liquidity yang short term high, dan masuk ke area point of interest, dan pelanjut break market structure ke bawah. Kalian harus fokus dari mana adalah candle wajib yang ini. Tadi buat contoh, ini yang order block mulai dari, bukan di sini. Oke, ini yang penting banget ya. Order block mulainya dari bawah, yang candle ini yang sudah ambil sweep of liquidity, masuk ke area point of interest, baru dia reject ke bawah dan bikin apa? Breaking market structure ke bawah. Jadi kalian tandakan order blocknya mana? Bukan order block ini, bukan ini guys, bukan ini. Harus dari candle ini. Oke? Baru apa yang market? Turun, naik lagi. Kenapa dia nggak sampai ke sini? Pikir kalian. Banyak orang di luar sana. Kalian lihat di YouTube video. Pasti kasih tahu ini yang order block. Tunggu sampai dia nggak bakal naik. Karena order blocknya sudah ada di sini. This is the changing price delivery. Candle ini naik, ambil liquidity. Yang origin masuknya, yang dimana market mulai kasih indikasi order blocknya dari candle ini, ambil short term high, masuk ke area PDRA dan selanjut ke bawah. Ini yang changing state of delivery yang candle ini perhatikan. Ini yang kalian tandakan dari bawah ke atas, dan kalian lihat market turun, bernaik, dia ada apa di sini? Fair value gap. Kalau kalian nonton video yang sebelumnya, kalian sudah tahu. Kalau belum nonton, kalian nonton dulu. Kalian di sini ada apa? Fair value gap. Yang kita lihat, yang market maker, kita bisa dibilang dari ICT konsep, salah satu major konsep adalah fair value gap. Kalau ada fair value gap sama dengan order block, itu adalah higher probability untuk masuk entry. Itu yang paling bagus guys. Nggak ada obat guys, beneran nggak ada obat tentang order block sama fair value gap. Itu yang paling mantap guys. Oke, kalian harus fokus apa? Candle ini sama dengan fair value gap. Dua-duanya ada di sini. Apa? Satu lagi ada di sini, ada fokus apa? BPR, balance price range, ada di sini juga. Dua, reclaim fair value gap juga di sini ada. Jadi tiga probability kita sudah ada. Jadi kita tidak harus nunggu di sini atas. Ini yang palsu, order block yang palsu. Kita harus menggunakan apa adalah kita harus, kalau entry di sini, kita harus taruh SL-nya di atas sini. Biar kalau memang market masuk ke sana juga, candle ini jaga sesuai resisten. Tapi jarang banget market masuk ke area sini. Dia bakal reject consequent encroachment setengah dari fair value gap. Dia tidak bakal close body ke atas. Dia langsung menurunan. Tapi barangkali ya, gua nggak bilang itu bukan order block. Tapi kalian harus tahu order blocknya mulai dari mana. Bukan di sini. Order block sudah mulai dari sini. Jadi kalau kalian buka posisi, kalau sudah ada breaking market structure di sini, kalian buka posisi, taruh SL-nya di atas sini biar safe. Kalau market tiba-tiba naik juga, kalian nggak kena. Itu aja, oke? Jadi ini yang kalian wajib belajar. Oke, gua akan kasih contoh di chart. Ini bearish guys. Kalau bullish juga sama dengan kebalik. Kalau ini kebalik sama dengan bullish juga. Tapi gua akan kasih contoh di chart juga biar kalian tahu. Oke, kita langsung masuk ke chart. Oke guys, kalian perhatikan di sini. Ini time frame 15 menit Euro USD. Di sini kita ada volume imbalance dari higher time frame PDRA. Atau kalian mau ini jadi FVG atau order block, itu terserah. Tapi ini adalah salah satu point of interest. Sesuai structure dan liquidity, gua harapan market akan turun dari area ini. Oke, tapi gua harus tahu order block yang benar di sini di mana. Biar kalian tahu juga, nanti kalian backtest di chart apakah benar nggak. Oke? Gua mau kasih tahu order block di sini yang benar sesuai tadi gua contoh.
kalian harus wajib tahu, harus nonton dulu ini, oke? Kalian lihat di sini kita ada higher time frame point of interest, dan ketika market masuk di situ kalian perhatikan. Oke, kalian lihat di sini. Masuk candle ini adalah candle yang order block mulainya. Kenapa? Di sini sudah ambil short term high-nya di sini. Kalian turunkan ke misalnya 5 menit atau 3 menit kita turun. Oke, kalian lihat di sini ada apa? Short term high. Yang di mana candle yang ini ada banyak candle, tapi kalau kita lihat 15 menit, itu adalah cuma satu candle doang. Yang candle ini, yang major candle ini yang harus menjadi order block. Oke, kalau kita lihat dulu ya, apakah dia bakal breaking market structure ke bawah? Naik lagi, oke. Dia sudah break ke bawah. Berarti kita harus tandain apa? Apakah ini order block? Ini order block? Tadi gue contoh apa? Bisa jadi order block, tapi kita tidak butuh itu. Kita butuhnya order block dari ini. Ini yang benarnya order block. Oke, jangan salah. Ini yang order block, gue tandakan di sini aja. Ini yang order blocknya. Dari candle ini sampai ini yang order block benarnya, bukan ini order blocknya. Ini cuman kita bisa, kalau kita buka posisi di sini, kita bisa jagain sampai sini biar dia sebagai resisten. Sebagai bukan support resisten, gue ajarkan di sini. Gue bilang itu salah satu last close candle, bisa dibilang, bisa dijagain kalau market misalnya naik ke atas. Tapi gue yakin tidak mungkin karena ada candle ini yang sudah tadi sesuai tadi gue contoh. Market ambil short term high, masuk ke area point of interest, dan langsung breaking market structure di sini. Kalian kalau lihat di sini adalah breaking market structure. Jadi apa kita ekspektasi adalah apakah market ke depannya market akan retest area ini, yang area ini. Kalau bisa lihat ini ya, ini gua tandakan. Oke, gua mau lihat apakah kalau market kembali ke atas, apakah market naik ke sini atau dia respect order block yang ini, candle ini. Kalian lihat. Naik, kita dapat apa di sini? Kalian perhatikan, kita dapat salah satu. Kita dapat apa? Oh, fair value gap. Di sini kena fair value gap. Apa kita harus lakukan? Tadi gue contohkan, kalau order block sama fair value gap, itu probability-nya lebih tinggi. Candle tidak mungkin close ke atas. Candle bisa masuk ke dimana. Kalian lihat di sini. Ini sesuai kalau kalian mau sebutkan order block. Tapi pribadi gua nggak pernah bilang ini order block. Gua mulainya dari sini. Jadi kalian lihat fair value gap sama order block sama-sama di sini. Tapi lihat. Ini kalau kalian contoh dari sini. Kalian lihat. Apakah candle close 50% ke atas fair value gap? Tidak. Kita sebelah ada apa? Order block. Dua-duanya apa? Itu yang nggak ada obat. Higher probability setup. Kalau kalian entry di sini, kalau kalian taruh SL-nya di atas, cukup, nggak usah panik. Karena kenapa? Kita ada order block dan order block plus dan fair value gap di sini. Jadi kita ekspektasinya apa? Market bakal penurunan. Kita lihat langsung penurunan. Oke, sekali lagi apa yang terjadi? Kita harus cari order block mana lagi? Ketika market penurunan, kita harus butuh apa? Butuh candle yang penaikan sebelum penurunan. Jadi mana candle penaikan adalah? Ini, candle ini sudah penaikan, sudah break of structure ke bawah. Jadi kita ambil dan ini semua order block. Ini semua order block. Bukan ini doang order blocknya. Ini semua order block. Jadi kita harus cari apa di sini? Ada nggak fair value gap? Di mana ada fair value gap? Ini fair value gap-nya. Di dalam order block ada apa? Fair value gap. Jadi apa kita harus ekspektasi? Satu lagi, kita bisa aja sell. Kalian lihat di sini apa yang terjadi. Masuk. Apa yang terjadi? Tutup nggak bodinya? Tidak tutup bodinya. Apa yang terjadi? Langsung turun. Ngerti nggak guys? Order block
dan fair value gap gimana kerjain. Yang kalian lihat, perhatikan. Gua turunkan ke 5 menit, kalian lihat berapa order block sisa di atas. Ini 15 time frame, gua turunkan 5 menit. Oke, kalian lihat di sini. Kalian perhatikan. Coba kalian sekarang tandain order block. Apa kalian tandakan? Ini 1. Ini 2 belum kena. Ini 3 belum kena. Gini-gini aja kalian tandain order block. Tidak bakal dia naikkan atas. Karena order block harus tahu di mana originnya. Di mana dia lahir, bisa dibilang di mana dia lahirnya harus tahu dulu. Biar kalian ngerti gimana bisa buka posisi. Lihatlah order block yang benar di mana. Lihatlah fair value gap ada nggak sesuai order block. Itu sudah cukup. Lihat kan ketika harga masuk di situ, apakah candle yang close ke atas 50% fair value gap? Kalau enggak, itu tandakan market bakal turun atau naik sesuai structure dan liquidity, dan everything kalian belajar di sini sesuai itu. Kalian bisa lihat order block yang benarnya mana. Oke, semoga kalian paham ya. Ini benar-benar saya kasih waktu untuk biar kasih tahu ke kalian apa itu order block, dan semoga kalian paham. Dan I hope you guys understand apa itu order block. Semoga kalian sudah ngerti gimana kita bisa lihat order block sesuai structure dan liquidity, dan gimana kita bisa pakai order block buat entry juga. Oke, semoga kalian manfaat. Dan thank you guys for watching the video. See you guys in the next video. Be safe.